legitimasi apa? Legitimasi sebelum menyatakan sesuatu atau mengabarkan sesuatu. Itu penting. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, tetap dalam konteks begitu. Bisa bayangkan nggak? Seandainya, ini baru berandai-andai ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nasabnya tidak jelas, kira-kira dia punya legitimasi nggak menjadi nabi? Kira-kira nasabnya tidak jelas, kira-kira bisa menjadi nabi tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi-nabinya itu menggunakan cara berpikir secara umum dari masyarakatnya. Paham ya maksud saya? Di dalam Al-Quran pun juga menyebutkan hal yang sama. Mengapa sampai-sampai di dalam Al-Quran dinyatakan kembali bagaimana doa Ibrahim ketika Ibrahim berkata, "Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, utuslah nanti seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu," menguraikan begitu, firman Allah punya begitu. Kenapa? Karena Allah mau, ingin mengingatkan kembali, ini loh rekaman kolektif yang dulu sudah kamu harap-harapkan. Orang Arab itu paham, sudah tahu ada orang istimewa yang nanti lahir dari antara mereka sendiri. Dan itu rekaman kolektif. Kalau saya mengatakan rekaman kolektif, paham? Itu sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi terus begitu. Istilahnya kalau kita, saya umpamakan dalam tradisi Jawa itu kan ada yang namanya konsep ratu adil, iya kan? Ada. Nah, orang Jawa kan mewariskan begitu. Nanti akan muncul orang begini, begitu kan? Ini contoh konkret sederhana, ya kan? Itu diwariskan terus begitu. Bukan hanya begitu yang diwariskan, istilah-istilah tertentu saja diwariskan dari satu generasi ke generasi. Betul kan? Orang Jawa mengenal istilah kunduran. Apa itu kunduran? Hah? Kunduran, apa itu kunduran? Di Indonesia kan jadi apa? Kunduran. Dia mati karena kunduran. Apa? Kunduran mobil itu loh. Apa? Hah? Apa di Indonesia kan jadi apa? Nah, susah kan? Orang Jawa mengenal itu bukan sekarang, itu sudah dikenal istilah itu sejak zaman dulu. Diwariskan. Bahkan saya contoh sederhana, ini belum masuk ke soal agama. Bicara mengenai orang sholat. Kalau sekarang kan kita mengenal istilah sholat ya, generasi sekarang ya. Tapi generasi Nun Sewu yang beliau di belakang misalnya, atau era saya dulu masih kecil, saya menggunakan istilah bukan sholat dulu, menggunakan istilah apa? Sembahyang, ya kan? Wis sembahyang duhur kan? Wis sembahyang asar kan begitu dulu, ya kan? Sampai sekarang pun masih dipakai di kalangan masyarakat desa itu istilah sembahyang. Apakah itu muncul mak berduduk pada saat itu? Hah? Tidak, itu diwariskan dari satu generasi ke generasi. Dulunya menggunakan istilah itu. Sembahyang itu dari kata sembah, yang menyembah Tuhan. Dan itu bukan istilah Islami, itu istilah masa lalu, masa era Hindu Buddha. Tapi ketika menjadi Muslim diwariskan terus dari satu generasi ke generasi. Itu yang namanya ingatan kolektif. Nah, Islam datang masuk dalam konteks itu, mengingatkan kembali. Ini loh, dulu Ibrahim pernah ngomong begini, meminta bahwa nanti akan muncul orang besar dari antara keturunan mereka. Orang Arab paham itu semua karena ingatannya kuat, ingatan kolektifnya kuat. Jadi nyambung antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tradisi Arab waktu itu. Paham ya? Jadi saya tidak bisa membayangkan seandainya Nabi Muhammad langsung tiba-tiba mengaku sebagai Nabi tanpa ada nasab yang jelas, yang diketahui secara umum. Tidak mungkin dia menyatakan menjadi Nabi. Itu impossible. Jadi secara umum Nabi Muhammad itu diakui sebagai manusia keturunan Ibrahim melalui Ismail. Diketahui umum.
Sudah paham, mereka tahu. Cuma yang ditolak adalah dia mengklaim sebagai nabi. Nah, mengklaim sebagai nabi itu ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi kalau dia menyatakan diri sebagai keturunan Ibrahim melalui Ismail, tidak ada satupun manusia Arab yang menolaknya. Paham ya bedanya? Nah, itu. Nah, dalam konteks itu sebetulnya ini bukan hanya terjadi pada tradisi Arab. Tradisi Timur Tengah, agama lain juga seperti itu. Di Timur Tengah itu, mungkin ini akan saya lebih jelaskan lebih detail lagi kalau Sirah Nabawiyah ya, dalam beberapa hal. Untuk pertemuan sekarang saya hanya fokus ke nasab ini supaya nanti bisa membuka pintunya dulu. Maksud tiba-tiba saya jelaskan mengenai kursinya bagaimana, mejanya bagaimana, sebelum kita tahu pintunya itu kayak apa. Jadi jangan langsung minta pelajaran lebih khusus ke yang paling dalam, nanti nggak nyambung. Saya maunya itu sistematis. Kalau sistematis nanti ilmunya itu luas, lebih gampang. Makanya sabar, jangan langsung duduk ke situ, jangan. Saya menggunakan istilah begini supaya gampang. Jadi sekali lagi saya baru pengantar dulu. Nah, pengantarnya itu melalui biografi nasab ini. Sekali lagi, ini bukan hanya pada pribadi Nabi Muhammad SAW, tapi juga keagamaan lain di Timur Tengah juga begitu. Saya ambil contoh misalnya Nasrani saja. Nasrani ya. Tahu Nasrani itu nama lainnya apa? Kristen. Ya. Ternyata nasab itu penting. Sebab kalau nasab itu tidak ada, maka legitimasinya menjadi bubar. Apa buktinya? Nggak usah jauh-jauh. Kalau nanti nggak percaya omongan saya, ya nggak percaya, oh yang diomongkan itu kayaknya nggak ada bukti. Tanya langsung kepada mereka yang non Muslim, betul nggak ada namanya Injil Matius? Pasti jawabnya, oh iya ada. Injil Matius itu bicara apa? Pada urutan pertama, sebelum bicara mengenai bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Isa atau mereka menyebutnya Yesus, mukjizatnya apa? Itu kan dijelaskan, ya kan? Nah, sebelum bicara begitu, yang ditulis pertama di paragraf pertama yang paling awal disebutkan apa? Inilah silsilah Yesus Kristus. Begitu. Yang pertama kali itu apa bunyinya? Kalau bahasa Inggrisnya bunyinya begini. Area deftere pangatoan Isa Al-Masih toronan Dawud toronan Ibrahim. Ngerti? Nah, ini bahasa Inggrisnya, Inggris Timur. Yang tertulis itu begitu. Sebelum bicara dia menghidupkan orang mati, dia menyembuhkan orang buta, sebelum bicara begitu, yang pertama kali tertulis itu nasab. Aneh kan? Kalau diterjemahkan Indonesianya begini, inilah daftar silsilah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan siapa tadi? Ibrahim. Kenapa kok begini? Kenapa? Aneh kan? Ini menjadi bukti bahwa tradisi Timur Tengah bukan hanya Arab. Tradisi Timur Tengah selalu dan selalu yang paling awal itu berkaitan dengan nasab. Singkatnya, dengan bahasa sederhana, kerasulan, kenabian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu tidak bisa diakui secara valid kalau tidak terkait dengan Ibrahim. Betul tidak? Itulah sebabnya kita pun yang Muslim ini, kalau membaca sholawat Ibrahimiyah dalam sholat kita, tadi sholat subuh, membaca tahiyat itu, sholawatnya apa? Yang dibaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Saya tanya sekarang,
kenapa sih kok dikaitkan Nabi Muhammad dengan Ibrahim? Kenapa nggak cukup Muhammad saja? Kenapa? Kok harus nyantolnya juga kepada Ibrahim? Kenapa? Apa alasannya? Mungkin jawaban kita secara sederhana, ya karena hadis mengatakan begitu, Ustaz. Karena hadis kalau membaca salawat ya begitu, nggak usah ditanya-tanya. Jawab begini betul atau salah? Hah? Jawabannya begini betul atau salah? Kalau hadisnya begitu nggak usah ditanya-tanya, Ustaz. Menanyakan sesuatu nggak perlu dipertanyakan. Kira-kira jawaban begini betul atau salah? Hah? Bisa benar, bisa salah. Kalau kalangan akademisi jawaban begitu tidak memuaskan. Kalau awam cukup. Kalau akademisi tidak cukup dengan itu. Agama itu bukan sekedar sami'na wa ata'na, tapi kita diperintahkan afala ta'qilun. Itu agama. Dan Islam lengkap dengan itu. Lengkap dengan itu. Artinya betul-betul teruji. Makanya ketika menyebut nama Muhammad SAW dikaitkan dengan Ibrahim, tidak dikaitkan dengan nama lain-lain. Itu menandakan bahwa Nabi Muhammad memang ada hubungan dengan Ibrahim, nasabnya. Jadi secara nasab biologis Nabi Muhammad mewarisi darah Ibrahim. Dan secara iman Nabi Muhammad SAW mewarisi imannya Ibrahim. Dua-duanya kena. Itulah indahnya agama kita. Jadi agama kita ini bukan pokoknya, paham maksud saya? Tapi bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad dikaitkan dengan Ibrahim, ternyata betul Timur Tengah itu tokoh tertentu dikaitkan dengan Ibrahim. Tadi contohnya mengenai Nabi Isa begitu, ya kan? Di dalam Al-Quran juga disebut istilah Bani Israel. Misal tadi Imam membaca surah As-Saff mulai ayat 1 sampai seterusnya tadi disebut, saya ingat tadi ada nama Isa disebut. Misalnya wa il qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Itu harus menjadi renungan kita. Kenapa ya nama Isa disebut dikaitkan dengan Bani Israel? Kenapa? Dan apa itu Bani Israel?